Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom, salam sejahtera, kasih setia Tuhan Yesus bersama kita semua. Pada hari ini saya akan share dengan Anda mengenai salah satu prinsip di dalam firman Tuhan atau Alkitab yang disebut dengan rahasia Kristus, the mystery of Christ atau rahasia Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum masuk ke tema penting ini, rahasia Kristus atau the mystery of Christ, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengapa sesuatu itu disebut dengan rahasia. Rahasia artinya memang itu tidak boleh diketahui oleh orang, oleh umum, ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang bersifat privat dan tidak boleh diketahui oleh publik, dan itu disebut dengan rahasia. Namun kalau kita disebut dengan rahasia umum atau public secret adalah knowledge that is available to everyone, ya, satu pengetahuan atau sesuatu yang terbuka untuk setiap orang. Nah, sesuatu yang seharusnya disembunyikan tetapi kemudian diketahui oleh banyak orang, maka itu disebut dengan rahasia umum. Jadi sesuatu yang tadinya itu bersifat privat, yang bersifat rahasia, kemudian dia menjadi rahasia umum, artinya dia berubah dari sesuatu yang privat menjadi sesuatu yang publik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu prinsip di dalam Alkitab yang cukup penting yaitu apa yang disebut dengan rahasia Kristus. Jadi rahasia Kristus adalah sesuatu yang pada awalnya merupakan hal yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, yang tidak terbuka untuk umum, namun kemudian menjadi terbuka untuk semua orang. Bahkan seisi dunia ini harus mengetahui hal itu. Jadi dia berubah, ya, mystery of Christ ini berubah dari sesuatu yang misteri menjadi sesuatu yang tidak misteri. Sesuatu yang rahasia menjadi sesuatu yang rahasia umum. Nah, ada banyak firman Tuhan, ada banyak perikop di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang hal ini, tentang rahasia umum, tentang rahasia Kristus ini. Terutama di dalam surat-surat Paulus kepada berbagai jemaat pada saat itu. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6 yang menjelaskan tentang ini, tentang rahasia Kristus ini atau the mystery of Christ ini. Lalu kemudian apa menjadi tanggung jawab kita dalam menyikapi tentang rahasia tersebut. Apa menjadi tanggung jawab setiap orang percaya, ya, untuk mengambil bagian di dalam mengherald, menggembar-gemborkan atau memberitakan apa yang disebut dengan rahasia umum tadi. Agar supaya rahasia yang tadinya privat itu menjadi publik, menjadi terbuka, bahkan menjadi massal dan terbuka kepada setiap orang. Saudara sekalian, secara cepat saya akan membaca dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6 yang berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Ya, saya ulangi lagi, ini bagian akhir dari ayat 3. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah perikop yang menjadi dasar refleksi atau renungan kita pada hari ini. Jadi ini merupakan bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Jadi surat ini terdiri dari 4 pasal dan ini akhir dari ayat 3, karena begitu kita awal dari ayat keempat, pasal keempat, karena setelah ini maka Paulus masuk di pesan-pesan dan salam terakhir, ya, penutup dari surat Kolose ini. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang prinsip firman Tuhan yang bisa kita pelajari sebagai hal yang penting dari surat Kolose ini, maka bagian yang tadi kita baca, perikop yang tadi kita baca ini merupakan semacam pesan utama yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara sekalian, kembali, apa itu sih rahasia Kristus? Seperti bagian akhir dari ayat 3 itu yang mengatakan bahwa
Kiranya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Itulah yang terdapat di dalam ayat 3. Jadi apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan rahasia Kristus? Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa disebut rahasia karena ini merupakan sesuatu yang pada umumnya tertutup ya bagi banyak orang, bagi semua orang, hanya terbuka bagi orang-orang tertentu, terutama mereka yang mengalami langsung hubungan dengan Tuhan dan Allah, yaitu imam-imam, nabi-nabi yang mengetahui rahasia ini dan yang kemudian menyampaikan itu pada zamannya, ya, pada zaman sebelum Tuhan Yesus. Itu disampaikan pada awalnya. Jadi pada awalnya ini merupakan rahasia, namun sekarang ini, pada zaman perjanjian baru dan pada zaman saat ini, itu terbuka bagi kita semua, terbuka bagi umat manusia. Oleh sebab itu dikatakan bahwa itu adalah misteri of Christ, misteri yang sesuatu yang tertutup, yang tidak diketahui oleh banyak orang selama berabad-abad, kemudian tidak dinyatakan, namun sekarang ini dinyatakan. Saudara-saudara sekalian, di dalam surat Kolose ini ada 3 atau 4 kali Rasul Paulus menyatakan tentang rahasia Kristus itu. Yang pertama di dalam pasal 1 ayat 26 dan 27 ya, dikatakan begini, bahwa rahasia itu tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dan orang tidak mengetahui itu. Namun itu pada zaman dulu, Paulus menyatakan bahwa itu pada zaman sebelumnya. Pada zaman sebelumnya, di zaman orang-orang Israel, di zaman perjanjian lama, itu sebelum Kristus lahir, memang itu tertutup bagi banyak orang, bagi semua orang. Tersembunyi dari abad-abad, dari turunan ke turunan. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 26-27 dikatakan, tetapi dinyatakan sekarang bagi orang-orang kudusnya. Jadi rahasia itu menjadi tidak rahasia lagi karena sudah dinyatakan. Nah saudara, menjadi pertanyaan, apa itu rahasia? Rahasia itu apa? Di dalam pasal 2 ayat 22, Kolose 2 ayat 22 dikatakan bahwa rahasia itu adalah Yesus Kristus. Jadi sesuatu yang merupakan tersembunyi, sesuatu yang pesan yang tersembunyi sebelumnya sekarang dinyatakan, dan rahasia itu adalah Yesus Kristus. Rahasia itu adalah satu karya mulia. Di dalam pasal 1 ayat 27 dikatakan rahasia itu adalah satu karya mulia. Jadi apa saudara-saudara sekalian yang disebut dengan the mystery of Christ? The mystery of Christ atau rahasia Kristus yaitu bagaimana Kristus dinyatakan kepada dunia ini. Bagaimana Kristus diinformasikan kepada dunia ini, bagaimana Kristus datang ke dunia ini menjadi juru selamat, sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui dan kemudian diterima sebagai public truth, ya, sesuatu kebenaran dan yang kemudian harus diterima oleh setiap orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan rahasia Kristus. Apa itu rahasia Kristus? Rahasia Kristus adalah Kristus yang datang ke dunia ini, yang diutus oleh Tuhan Allah untuk datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia ini. Rahasia itu dinyatakan kepada semua bangsa, ya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa rahasia itu harus dinyatakan kepada semua bangsa, agar semua orang mengetahui tentang hal itu dan agar semua orang mengenal keselamatan. Dan mereka yang menerima keselamatan ini akan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu adalah rahasia. Ya, di dalam Alkitab dikatakan rahasia Kristus. Rahasia Kristus yaitu, sekali lagi saya ingin menekankan, adalah kabar kesukaan, kabar sukacita yang diberitakan kepada publik, yang pada awalnya itu menjadi milik orang-orang tertentu yang tidak, yaitu para rasul-rasul, yang orang-orang percaya pada zaman Tuhan Yesus, kemudian diberitakan kepada semua orang agar dunia mengetahui tentang rahasia itu. Sesuatu yang privat menjadi publik, sesuatu yang tersembunyi menjadi terungkap, sesuatu yang terselubung menjadi terbuka bagi semua umat manusia. Nah, itulah yang disebut dengan the mystery of Christ atau rahasia Kristus. Dan Paulus menekankan bahwa kita sebagai orang-orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan rahasia Kristus itu, agar semakin, tadi saya menggunakan istilah menggembar-gemborkan, tersedia, terbuka, semua orang mengetahui, supaya semua orang mengetahui mengenai rahasia Kristus, bahwa Kristus
adalah juru selamat dunia ini, bahwa berabad-abad itu tidak dinyatakan, tetapi sekarang dinyatakan, terbuka bagi setiap orang, dan mereka yang percaya menerima keselamatan dari Allah. Bapak Ibu, apa sih menjadi tujuan, apa sih semacam pesan utama dari pembacaan kita tadi? Dari pembacaan kita tadi, Paulus yang berada di dalam penjara, dan Paulus mengatakan bahwa adalah tanggung jawab bahwa rahasia ini harus diberitakannya. Dan dia memohon, Paulus memohon supaya pemberitaan tentang rahasia Kristus itu harus didoakan oleh setiap orang percaya. Surat ini kepada jemaat Kolose dan kepada kita, dan dikatakan bahwa pemberitaan tentang rahasia Kristus harus menjadi pokok doa dari setiap orang percaya. Saya ingin membaca itu, ayat-ayat tersebut, penekanan tentang ayat-ayat tersebut, poin ini kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara, kalau Anda melihat di dalam ayat 3 dari bacaan kita tadi, dikatakan begini, berdoa jugalah untuk kami. Berdoa jugalah untuk kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Jadi Paulus meminta supaya Paulus dan Timotius, karena surat ini ditulis oleh Paulus dan Timotius, bahwa kami didoakan. Paulus yang berada di dalam penjara, namun Paulus mengatakan berdoalah untuk kami, supaya dalam kondisi ini pun kami bisa memberitakan rahasia Kristus. Jadi saudara sekalian, doa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, doa untuk orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, yang menyampaikan rahasia Kristus adalah hal pertama yang menjadi tanggung jawab oleh setiap orang Kristen. Saudara, kalau Anda perhatikan di dalam ayat-ayat ini juga dikatakan begini, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Jadi berdoa supaya Allah membuka pintu. Saudara, apa yang diminta Paulus yaitu agar Paulus memiliki kesempatan. Memiliki kesempatan itu atau opportunity itu, ya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Karena memang banyak pintu yang tertutup. Sehingga harus didoakan agar Allah sendiri yang membuka pintu. Membuka pintu-pintu bagi pemberitaan rahasia Kristus. Banyak pintu yang tertutup oleh individu, oleh kelompok, oleh negara, pintu tertutup oleh kebijakan-kebijakan, oleh regulasi, oleh sistem politik yang menutup pintu-pintu pemberitaan firman Tuhan. Ada banyak aliran-aliran di dunia ini yang memblokade pemberitaan firman Tuhan. Ada banyak sistem di dunia ini yang tertutup, yang menutup agar kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak bisa dilakukan. Nah, saudara sekalian, itulah yang terjadi. Sehingga Paulus mengatakan pintu-pintu ini harus dibuka. Sulit dibuka, tidak mungkin dibuka atau sulit dibuka oleh manusia. Dan karena itu kamu harus berdoa supaya pintu-pintu ini dibukakan. Jadi berdoalah untuk kami, agar Allah membuka pintu untuk semua pemberitaan kami. Agar Allah memberikan kesempatan untuk semua pemberitaan ini. Saudara-saudara sekalian, itulah tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana harus berdoa untuk para pemimpin, para pemberita firman, berdoa agar pintu-pintu dibukakan sehingga kesempatan terbuka, agar rahasia Kristus itu dinyatakan. Dan kemudian di bagian ini juga dikatakan begini, berdoa agar rahasia Kristus ini dapat diberitakan sebagaimana seharusnya. Saudara, frasa ini ingin mengatakan begini, berdoa agar kami bisa memberitakan rahasia Kristus ini dengan benar dan dimengerti oleh banyak orang. Jadi, itulah 3 pokok doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan kepada kita, bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk berdoa bagi pemberitaan rahasia Kristus, the mystery of God. Saudara-saudara sekalian, saya membuka satu buku ya. Bukunya itu berjudul God I Don't Understand. Ya, buku ini dikarang oleh Christopher Wright. Christopher Wright adalah direktur Langham Partnership International. Dan di dalam buku ini Chris menjelaskan mengenai rahasia tadi, ya. Makanya judulnya
The God I Don't Understand. Ya, dia menulis beberapa buku yang berjudul Knowing God. Ada 3 buku yang Knowing God in the New Testament, Knowing God in the Old Testament, dan Knowing God through Jesus Christ. Itu ada 3 buku yang tentang mengenal Tuhan. Tapi kemudian dia tulis, Chris mengatakan, the God I don't understand. Ya, Tuhan yang saya tidak memahami, Tuhan yang saya tidak mengerti. Kalau Anda baca judulnya, sepertinya seolah-olah sesuatu yang salah, ya. Tapi sebetulnya judul ini ingin menjelaskan demikian, bahwa Allah itu memang kita tidak bisa pahami dengan sesungguhnya. Ya, Tuhan sendiri berkata di dalam Yesaya 55 ayat 8 ayat 9, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita memang tidak bisa memahami dengan benar, ya, begitu banyak rahasia tentang Allah. Tetapi kemudian Chris Wright mengatakan begini, namun demikian sesuatu hal yang luar biasa, yaitu Allah menyatakan dirinya kepada dunia ini agar dunia mengerti, dan Allah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus. Nah, itulah kasih Allah. Kasih Allah yang luar biasa yang dinyatakan itu, yang diberitakan itu. Sesuatu yang merupakan misteri menjadi sesuatu yang terbuka. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mengutus putra tunggalnya sendiri datang ke dunia ini. Menjadi sama dengan manusia. Dan pada akhirnya menyelamatkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang disebut dengan rahasia Kristus. Dan karena itu kita punya tanggung jawab. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk memberitakan, untuk menyatakan rahasia ini kepada dunia. Dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang awam, seperti Paulus mengatakan di sini, yaitu kita harus mendoakan agar pemberitaan rahasia Kristus ini berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, apa pesannya? Apa arti dari bagian ini? Bagian ini ingin mengatakan bahwa kita harus mendoakan gereja agar gereja memperhatikan pengajaran utamanya, yaitu tentang rahasia Kristus, yaitu tentang Kristus Yesus. Kita harus mendoakan para penginjil di seluruh dunia, para penginjil yang ada di kota-kota besar, para pendeta, para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di kota-kota besar dan di kota-kota kecil, daerah-daerah terpencil, agar mereka diberikan kesempatan, agar Tuhan Allah membuka pintu, sehingga mereka bisa menyampaikan rahasia Kristus ini, dan rahasia Kristus ini dipahami, dimengerti, dan diterima oleh orang banyak. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa ini artinya? Artinya bahwa setiap orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk membawakan doa syafaat tentang pemberitaan rahasia Kristus. Setiap orang percaya, setiap gereja, setiap persekutuan mempunyai tanggung jawab untuk berdoa, dalam doa syafaatnya, dalam doa pribadinya, dalam doa gerejanya, dan doa kelompoknya, tentang bagaimana rahasia Kristus ini harus diberitakan. Saudara, itulah pesan pertama. Pesan kedua yang dapat dari perikop ini tentang rahasia Kristus ini dapat dilihat dari ayat ke-5 dan ayat ke-6. Dikatakan begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap semua orang. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, alinea ini atau bagian ini, yaitu pasal 4, Kolose pasal 4, ayat 5 dan ayat 6 ini ingin mengatakan begini, bahwa orang Kristen harus menjalani kehidupannya sedemikian rupa supaya sehingga dengan cara hidupnya, dengan lifestyle-nya, dengan gaya hidupnya, mystery of Christ itu dinyatakan. Ya, kita harus menjalani kehidupan kita sedemikian rupa supaya melalui kehidupan kita ini rahasia Kristus itu dinyatakan. Jadi kalau yang pertama tadi, kita harus berdoa supaya rahasia Kristus itu bisa diberitakan oleh para penginjil, oleh para pendeta, oleh para pelayan Tuhan, dan pintu-pintu untuk rahasia atau opportunity, kesempatan untuk menyampaikan rahasia itu terbuka. Itu adalah pesan pertama atau tanggung jawab pertama. Tanggung jawab kedua, kita harus menjalani kehidupan kita sedemikian rupa sehingga melalui kehidupan kita ini mystery of Christ tadi, rahasia Kristus tadi itu bisa dinyatakan. Saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani itu? Ayat ini mengatakan, perikop ini atau ayat ini mengatakan, ayat 5 dan ayat 6 ini mengatakan begini, bijaksana dalam hubunganmu dengan setiap orang, terutama dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ketika Anda hidup
di luar sana bergaul dengan semua orang, maka kamu harus hidup bijaksana. Harus hidup dengan tertib dalam percaya kepada Kristus, dalam menjalani firman Tuhan, dalam menjalani hukum-hukum dan ajaran Tuhan, di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Jadi hiduplah bijaksana dalam hubunganmu dengan setiap orang. Kemudian dikatakan begini, gunakanlah waktu dan kesempatanmu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktumu yang ada. Atau gunakanlah waktu dan kesempatanmu dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu sangat penting Bapak Ibu. Di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi memang berkali-kali Paulus sering mengatakan mengenai bagaimana kita harus hidup dan kita menggunakan waktu kita dan tidak membuang waktu kita ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Tapi gunakan itu untuk hal-hal yang penting, yang utama, yang menjadi prioritas, terutama bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang Kristen. Saudara, Billy Graham dia mempunyai doa yang sangat luar biasa. Billy Graham berdoa begini, give me another day. Ini di masa tuanya. Di masa tuanya sebelum Billy Graham meninggal, Billy Graham mengatakan begini, give me another day to save one more soul. Berilah saya hari ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan. Di masa usianya yang tua, ketika dia sudah tidak kuat lagi, tidak bisa lagi berkhotbah dari mimbar, doa Billy Graham sangat sederhana. Dia bilang, Tuhan berilah saya satu hari lagi, supaya dalam satu hari yang diberikan Tuhan ini saya bisa menyelamatkan satu jiwa lagi. Ya, beri saya satu hari lagi supaya saya bisa menyelamatkan satu jiwa lagi. Dengan kata lain, Billy Graham berdoa supaya dia bisa betul-betul menggunakan waktunya, kesempatannya untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi saudara sekalian, tanggung jawab kita tadi hidup sedemikian rupa, tapi juga bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang berguna. Dan kegunaannya yang dimaksudkan di sini adalah dalam konteks kita memelihara kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara sekalian, hal lain yang dikatakan di sini yaitu perkataanmu harus penuh kasih, ya. Perkataanmu harus penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Nah, ini berarti bahwa kita harus menjaga mulut kita harus menjaga ucapan kita. Mungkin pada zaman ini kita harus menjaga bagaimana kita mengucapkan sesuatu, bukan saja secara verbal, tapi juga melalui media sosial. Jadi yang utama kita harus menjaga apa yang disebut dengan belakangan ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang berkembang yang disebut dengan mouth print atau tongue print. Tongue print itu artinya, mouth print itu artinya ucapan mulut kita, ucapan lidah kita, dan bahkan medsos kita yang bisa diketahui. Begitu Anda mengucapkan sesuatu, menyampaikan perasaan Anda dalam medsos itu, maka itu akan tersebar. Dan itu merupakan sesuatu yang tersimpan, terrecord, dan bisa diketahui oleh semua orang. Dan manakala orang lain ingin mengetahui tentang Anda, mereka hanya masuk ke situ dan mereka akan mengetahui tentang Anda. Masuk ke medsos Anda dan mereka akan mengetahui track record Anda. Ya, jadi itu yang disebut dengan tongue print dan mouth print. Dan dalam bentuk medsos itu yang disebut dengan jejak yang bisa diikuti, diketahui tentang Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata bahwa di dalam jangka menjaga hidup kita supaya hidup kita ini menjadi cara untuk menyampaikan mystery of Christ, rahasia Kristus, maka kita harus menjaga perkataan mulut kita. Kita harus menjaga bagaimana menjaga kita berbicara, dan sekali kita mengeluarkan hal-hal yang tidak pantas dari mulut kita, sekali kita di dalam media sosial kita menyampaikan hal-hal yang tidak pantas, maka itu akan tersimpan di sana dan itu akan menjadi sesuatu penilaian bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dikatakan di dalam ayat-ayat ini yaitu kita harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang the mystery of Christ. Jadi mungkin saja orang ingin mengetahui tentang hal itu. Orang ingin mengetahui tentang rahasia Kristus, bagaimana kita menjawabnya, maka kita harus bersiap untuk itu.
Dikatakan kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ketika orang bertanya tentang rahasia Kristus itu, maka kita harus mampu menjawabnya. Tentu saja kita sebagai orang awam, kita tidak bisa akan menerangkan itu dengan baik seperti para penginjil, para pendeta, para pelayan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan kita harus siap untuk hal itu. Dan karena itu, kalaupun kita tidak bisa menjawab, memberikan jawaban dengan baik, setidaknya dengan pola hubungan kita dengan setiap orang, dengan bagaimana kita menggunakan waktu, dan dengan bagaimana kita menjaga perkataan kita, itu menjadi jawaban kita kepada orang lain yang bertanya tentang mystery of Christ, yang bertanya tentang kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai apa ini maksudnya bagi kita? Oleh karena itu, selain mendoakan para penginjil, kamu juga bertanggung jawab untuk menyatakan rahasia Kristus, yaitu kasih Kristus melalui kehidupanmu. Sebab itu sebagai seorang Kristen, Anda dipanggil untuk menjadi bagian dalam skenario besar Tuhan Allah untuk menyatakan kasih setianya melalui apa yang disebut tadi rahasia Kristus kepada dunia ini. Anda bagian dari situ. Meskipun Anda adalah warga jemaat biasa, adalah seseorang yang berprofesi di tempat pekerjaannya masing-masing, seseorang yang hidup di lingkungannya masing-masing, bukan merupakan bagian dari sistem gereja untuk menyatakan firman Tuhan. Anda adalah orang-orang awam di dalam gereja, namun Anda mempunyai tanggung jawab. Berdoa bagi pemberitaan rahasia Kristus dan hidup. Dan dengan kehidupanmu itu Anda menyatakan tentang rahasia Kristus. Saudara sekalian, sebagai take away, sesuatu yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Yaitu bahwa rahasia Kristus itu, mystery of Christ itu bukan rahasia lagi. Dan karena itu kita bertanggung jawab untuk memberitakannya. Bahwa mystery of Christ itu bukan eksklusif orang Kristen, bukan eksklusif suatu gereja, bukan eksklusif dimiliki oleh satu jemaat. Tetapi mystery of Christ atau rahasia Kristus itu harus diketahui oleh semua orang. Dan karena itu kita merupakan bagian dari tanggung jawab itu untuk menyampaikan rahasia itu kepada semua orang. Saudara, kalau selama ini Anda tidak memperhatikan hal itu, Anda berpikir bahwa pemberitaan rahasia Kristus itu bukan merupakan tanggung jawab Anda. Itu hanya tanggung jawab orang-orang tertentu saja. Itu hanya merupakan tanggung jawab gereja. Firman Tuhan hari ini ingin mengatakan begini. Begitu Anda menerima kasih Kristus itu, begitu Anda menerima keselamatan dari Kristus, begitu Anda mengakui bahwa Anda adalah murid Kristus, begitu Anda menerima keselamatan itu dalam kehidupan Anda, dan Anda menjalani kehidupan berkat-berkat, anugerah berkat dari Tuhan, maka sejak saat itu Anda memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan the mystery of Christ, untuk menyatakan kepada dunia ini rahasia Kristus. Setidaknya ada dua hal yang bisa Anda lakukan, yaitu Anda memiliki doa syafaat kepada pemberitaan firman Tuhan, penyampaian rahasia Kristus itu di seluruh dunia. Dan yang kedua, melalui pola hidup Anda, the way of life-mu, gaya hidupmu, perkataanmu, ucapanmu, ya kasih setiamu, melalui semuanya itu, kesucianmu, ya, melalui semuanya itu, Anda menunjukkan bahwa rahasia Kristus itu tersalurkan melalui diri Anda, disampaikan melalui kehidupan Anda. Saudara, ini merupakan berkat bagi Anda, dan pakailah berkat yang luar biasa, anugerah yang disampaikan oleh Tuhan itu, bahwa Anda memiliki kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan rahasia Kristus. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.